Kelas 11-8 ingin meresensi buku yang berjudul Soekarno Paradoks Revolusi Indonesia. Penulisnya Arif Zulkifli, Bagja Hidayat, dan Dwijo. Penerbitnya PT Grafika Mardia Yuwana. Tanggal cetaknya Juni 2023, cetakan ke-11. Jumlah halaman 125 halaman. Sinopsis. 40 tahun sejak Soekarno meninggal, nama serta wajahnya tidak pernah benar-benar lumut terkubur. Kampanye puluhan tahun Orde Baru untuk membenamkannya justru hanya memperkuat kenangan orang yang kebesarannya. Soekarno tak pernah berhenti menjadi ikon revolusi nasional Indonesia yang paling menonjol, mungkin seperti Che Guevara bagi Kuba. Di banyak rumah, foto-fotonya kendati dalam kertas yang sudah menguning di balik kaca figura yang buram, tidak pernah diturunkan dari dinding meski pemerintahan berganti-ganti. Ia dicintai sekaligus dicaci. Tidak seorang pun dalam peradaban modern ini yang menimbulkan demikian banyak perasaan pro kontra seperti Soekarno. Aku dikutuk seperti bandit dan dipuja sebagai dewa, demikian si Bung dalam penyambung lidah rakyat Indonesia. Kisah Soekarno adalah satu dari 4 cerita tentang pendiri Republik, Soekarno-Hatta, Tan Malaka, dan Sultan Syahrir. Diangkat dari edisi khusus majalah berita mingguan Tempo sepanjang 2001-2009. Serial buku ini mereportase ulang kehidupan keempatnya, mulai dari pergolakan pemikiran, petualangan, ketakutan, hingga kisah cinta dan bercerita kaum martir mereka. Ngomong-ngomong tentang Soekarno, memang tidak akan pernah ada habisnya. Tokoh penting pendiri negara Indonesia tetap terkenal dan tidak pernah terkubur begitu saja. Kenapa begitu? Karena Soekarno tidak pernah berhenti menjadi ikon revolusi nasional Indonesia yang paling menonjol tentunya. Nah, buku Soekarno Paradoks Revolusi Indonesia ini sebenarnya ada beberapa tulisan tentang Soekarno di majalah Tempo dalam beberapa rentang waktu yang dikumpulkan dan dibukukan diterbitkan pertama oleh KPG pada tahun 2010 dan terakhir yaitu cetakan ke-11 pada tahun 2023. Menariknya buku ini mengupas seberapa paradoks seorang Soekarno pada hidupnya di tengah gejolak revolusi Indonesia. Soekarno memang manusia penuh pro dan kontra. Sebagai seorang yang lahir dalam ras Gemini, Soekarno memiliki 2 sifat yang berlawanan. Dia idealistis sekaligus pragmatis. Dia pemberang sekaligus pemaaf. Dia menyukai seni dan keindahannya yang halus di balik penampilannya sangat percaya diri, langkahnya tegap, suaranya yang menggundur, dan ekspresi kata-katanya kasar. Soekarno adalah pribadi yang rapuh. Paradoks dalam diri Soekarno itu membawa dampak bagi revolusi Indonesia, mulai masa merintis kemerdekaan Indonesia hingga kejatuhannya pada masa Orde Lama. Tujuan Soekarno selalu baik, tapi langkah-langkah yang diambilnya sering menjatuhkan dari tujuan itu. Buku ini juga bercerita bagaimana Soekarno pecinta seni. Terbukti Soekarno tercatat sangat banyak memiliki koleksi karya seni dan memberikan subsidi bagi kaum seniman tari dan wayang. Dia melihat bahwa dalam karya seni paling berharga adalah kemerdekaan. Soekarno melihat kemerdekaan ada nafas kesenian, tapi Soekarno tak konsisten dengan kemerdekaan itu. Bagaimana tidak Soekarno yang menyatakan seni adalah bukti hasil kemerdekaan, justru berpengaruh dengan gegap gempitnya lekra dalam menyingkirkan karya dan seniman yang dianggap entah kapitalis pada masa-masa tahun 60-an. Ya memang pada akhirnya pilihannya pada karya seni lebih terpengaruh oleh politik daripada selera pribadi. Paradoks berikutnya adalah bagaimana Soekarno melakukan kesalahan besar dalam berdemokrasi yang mengingkari gagasannya sendiri. Dalam berpolitik, ia tidak sepenuhnya mempercayai prosedur demokrasi.
Ia menyatui prinsip kedaulatan rakyat hanya secara substansial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.